Setelah hal itu diperlihatkanlah Nona Bing tampaknya mengukir pola kepada panah yang ia pegang. Ia pun mengatakan, sudah diuji ratusan kali, ia bahkan tidak bisa membuat satu anak panah pun. Dan ini terlalu sulit. Chuyun pun menjelaskan formasi angin tingkat 4. Itu saja yang cocok bagi Nona Bing, dikarenakan baru saja memulai. Ditambah lagi memang akan ada beberapa kesulitan. Chuyun menyuruh Nona Bing dapat memulai dengan formasi tingkat 1. Mendengar hal itu, Nona Bing menyampaikan berapa lama ia harus menunggu sampai bisa memproduksi secara massal. Chuyun memberitahu Nona Bing bahwa Nona Bing bisa mengumpulkan master formasi lainnya untuk membantu Nona Bing. Tapi untuk menjaga kerahasiaannya, bisa tidaknya dilakukan dengan baik itu tergantung kepada Nona Bing. Namun tiba-tiba saja saat itu kepala Chuyun pun bercahaya biru. Chuyun pun berkata bahwa ini buruk, sesuatu terjadi kepada Guman. Lantas Chuyun pun langsung mengeluarkan ularnya dari dalam portal, kemudian langsung menaikinya untuk mengecek keadaan Guman. Sementara Nona Bing mengatakan ia tidak akan mengecewakan Chuyun. Di sisi lain terlihat Guman berhasil mengalahkan beberapa serangga yang menyerangnya. Ia pun terus menyerang para binatang tersebut sampai ia menusukkan pedangnya. Setelah itu ia pun menenggak minuman anggur, dan ketika ia akan minum tersebut, ia pun menyerang kalajengking yang hendak menyerangnya. Sementara terlihat senior keluar dari dalam kereta kuda. Ia mengatakan, bukankah Chuyun bilang hanya perlu menghancurkan manik ini? Dan apakah Chuyun akan muncul? Di manakah sekarang Chuyun berada? Terlihat gerombolan binatang tersebut terus berdatangan, sampai pada akhirnya binatang itu berhasil menggigit Guman dan juga menyerap darah Guman. Lalu salah satu binatang itu pun masuk ke dalam kereta kuda. Terlihat senior Chun Peng nampaknya ketakutan karena binatang itu akan menyerang dirinya. Namun entah mengapa tiba-tiba saja binatang itu pun mati seperti diinjak. Tidak lama muncullah Chuyun dari dalam portal. Bersama ular besarnya. Saat itu senior bilang bahwa Guman sudah tidak tahan lagi dikarenakan dikepung oleh binatang tersebut, dan cepat gantikan Guman. Akan tetapi Chuyun bergumam, saat ini bukan waktunya untuk bertindak, karena hal itu tidak akan menyelamatkan Guman, melainkan akan merugikan Guman. Chuyun mengatakan usia 30 tahun belum menjadi Martial Emperor, maka tidak akan menjadi Supreme Emperor. Chuyun bilang setelah mengalahkan si Macang Tian dalam pertempuran, Guman saat ini sudah cukup memiliki kekuatan untuk mencapai kekuatan Martial Emperor. Satu-satunya yang membatasinya adalah kekuatan kehendak, dan untuk melatih kekuatan kehendak tersebut, dan kesempatan terbaiknya adalah saat-saat berada di situasi hidup dan mati. Terlihat Guman kewalahan sampai mengeluarkan seteguk darah, bahkan ia tidak bisa mengambil pedangnya. Setelah ia berhasil memegang pedangnya, ia pun langsung berputar seperti gangsing untuk mengalahkan para binatang itu. Namun kembali bermunculan para binatang tersebut. Akan tetapi terlihat Guman sudah tidak kuat lagi. Ia pun seperti sempoyongan. Guman berkata apakah ia akan mati di tempat seperti ini hari ini. Sedangkan Chuyun berkata bagaimanapun juga Guman tidak bisa lagi membuang waktu. Seseorang yang begitu sempurna seperti Guman harus memiliki dasar yang sempurna dan masa depan yang sempurna. Jika dengan kekuatan Guman sendiri tidak dapat mencapai Martial Emperor, ia tidak keberatan untuk membantunya.
Dan secara tiba-tiba saja senior pun terpental oleh kalajengking yang besar. Saat itu Guman mengingat, ketika ia diingatkan oleh Cuyun, pastikan untuk melindungi senior Chunpeng. Guman pun menegaskan ia pasti akan melindungi senior Chunpeng. Terlihat senior pun akan dimakan oleh kalajengking besar tersebut. Guman yang melihat hal itu, ia pun mengatakan ia sudah berjanji kepada bos Cuyun sampai Cuyun kembali. Ia harus melindungi senior Chunpeng. Ia pun langsung menolong senior Chunpeng dengan kekuatannya. Namun justru tangan Guman menjadi berat dikarenakan mengangkat kalajengking besar itu. Ia juga menyerang kalajengking kecil lainnya yang akan menyerang dirinya. Hingga pada akhirnya Guman pun berhasil menghabisi kalajengking besar tersebut, yaitu dengan cara melemparkannya. Setelah itu Guman berkata, ia berhasil menyelamatkan senior Chunpeng. Ia tidak mengecewakan bos Cuyun. Lantas setelah hal itu Guman pun menjadi tepar. Namun senior Chunpeng langsung menyelamatkannya. Tapi ternyata itu bukanlah senior Chunpeng, melainkan Cuyun yang sedang menyamar. Kemudian Cuyun langsung menyembuhkan Guman dengan kekuatannya. Senior yang asli mengatakan Cuyun juga terlalu baik kepada Guman. Tidak hanya menghancurkan sebuah kereta senilai ratusan juta, bahkan tidak ragu untuk menggunakan nyawa sebagai taruhan, yaitu untuk membangkitkan potensi Guman. Hal ini memungkinkan untuk mengambil langkah tersulit. Ia belum pernah melihat itu sebelumnya. Dari mana pria terhormat seperti Cuyun? Sejujurnya Guman ini terlalu luar biasa. Apakah Cuyun tidak khawatir Guman akan mengkhianatinya? Yaitu begitu Guman menjadi lebih kuat. Cuyun mengatakan ia menghormati karakter dan integritas Guman. Untuk sebuah janji kecil yang ia buat, Guman melakukan yang terbaik. Jika suatu hari nanti Guman mengkhianatinya, itu juga pasti karena kesalahan Cuyun. Ia tidak akan menyalahkan Guman. Cuyun pun memberikan selamat kepada Guman karena telah memiliki kehendak martial Emperor. Namun ketika Guman terbangun, justru ia pun langsung meninju Cuyun. Cuyun menyampaikan bahwa tinju Guman jauh lebih kuat. Guman pun terkejut melihat bos Cuyun dan juga senior Chunpeng, karena ternyata senior Chunpeng masih hidup. Cuyun menjelaskan bahwa ia tadi berpura-pura menjadi senior Chunpeng, yaitu agar Guman mencapai potensinya. Ia pun menyuruh Guman, sekarang gunakan kekuatan kehendak Guman. Lantas Guman langsung meledakkan kekuatannya. Ia pun merasakan resonansi antara langit dan bumi. Dan inilah kehendak dari martial Emperor. Mungkinkah ia telah menembus ranah martial Emperor? Cuyun bilang belum, karena Guman hanya memiliki kehendak dari ranah martial Emperor. Akan tetapi roh bela diri barbar Guman sangat menakutkan. Legenda mengatakan kekuatan banting emas dapat menghancurkan 1000 gunung, bahkan dapat mengguncang bumi. Sebagian dari martial Emperor, bahkan pada tingkat setengah langkah Supreme Emperor, juga tidak mungkin memiliki kekuatan seperti yang Guman tunjukkan hari ini. Guman tertawa senang karena ia tidak menyangka akan menembus ranah martial Emperor, bahkan juga tidak jauh dari ranah Supreme Emperor. Cuyun berkata jangan terlalu ambisius. Guman harus secara stabil menembus ranah martial Emperor terlebih dahulu. Guman saat itu tahu bahwa kereta kudanya rusak. Lalu bagaimana mereka bisa sampai ke jurang tanpa ngarai? Tentu saja, kata Cuyun, berjalan kaki. Dan Guman harus langsung menuju ke lantai 108 ngarai jurang dan memasuki jurang tanpa angin. Kemudian Cuyun memberikan sesuatu kepada Guman. Jika terjadi bahaya, yang Guman harus lakukan adalah menghancurkan benda tersebut.
dan Chuyun akan berada di sana secepatnya. Chuyun juga memperlihatkan botol anggur sumsum es ini cukup untuk minum Guman selama setahun. Selanjutnya jalan ke depan. Guman akan berjalan sendiri. Guman pun berterima kasih kepada Chuyun. Kemudian ia langsung mengambil pedangnya dan berjalan menuju ngarai jurang. Chuyun berkata bahwa ketika Guman mencapai jurang tanpa ngarai, Guman akan menjadi Martial Emperor yang kuat. Sementara itu, Chuyun dan senior Chunpeng menaiki piton besan, yaitu untuk kembali ke rumah. Senior lega, akhirnya ia tidak perlu lagi tidur di jalanan, dan ia harus minum, yaitu untuk merayakannya. Sedangkan Chuyun berkata, sebaiknya ia terus mempelajari Tao Round. Setelah hal itu, Chuyun pun terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung didatangi oleh Nona Bing yang melaporkan bahwa ini gawat karena terjadi masalah besar. Namun Chuyun mengatakan Nona Bing telah menjaga semua kerahasiaan seputar badai panah baja tajam. Nona Bing bilang tindakan kerahasiaan baik-baik saja, ia sudah menyelesaikan semuanya. Chuyun pun ingin mendengarkan penjelasan Nona Bing. Nona Bing menjelaskan cara pertama adalah meningkatkan. Ia telah menambahkan 9 pola pada formasi, dan jika membuat sedikit kesalahan, ini akan mempengaruhi round asli dan membuat semua polanya menjadi tidak efektif. Cara kedua adalah mengurangi menutupi dan menyembunyikan sebagian formasi, membuatnya tidak mungkin untuk ditiru oleh orang lain. Chuyun menyampaikan jika tidak menguasai seluruh sistem pola round, maka meski memakan waktu jutaan tahun, juga tetap tidak mungkin memecahkannya. Nona Bing bilang tentu saja. Selain itu, Chuyun juga telah mengingatkannya akan cara terbaik untuk melindungi diri. Jika seseorang memasukkan energi ke dalam pola round angin, maka seluruh formasi akan hancur dalam 3 detik. Kemudian Chuyun menyuruh Nona Bing untuk meminum anggur yang telah ia sediakan. Dan tenanglah, dikarenakan tidak ada masalah dengan kerahasiaan. Chuyun menanyakan lalu masalah apa yang terjadi. Ditambah lagi ia menyuruh minum karena ini bukan sembarang anggur. Nona Bing mengatakan ia tidak tahan dengan bau alkohol orang lain, apalagi bau alkohol ia sendiri. Namun ketika Nona Bing menghirup bau dari minuman anggur itu, ia mengatakan meskipun Chuyun selalu minum, namun ada rasa manis yang terpancar dari tubuh Chuyun. Chuyun bilang tidak perlu khawatir, sumsum esnya terbuat dari ratusan buah, ratusan jenis bunga, dan ratusan jenis tumbuhan. Ketika seorang pria meminum air sumsum, baunya seperti anggur dengan aroma buah. Ditambah lagi jika wanita yang meminum sumsum es, baunya seperti anggur dengan aroma bunga. Hingga akhirnya Nona Bing langsung meminum minuman anggur tersebut. Chuyun berkata nafas bunga anggrek adalah yang paling penuh spiritualis. Ternyata Nona Bing adalah tubuh anggrek yang paling murni dan juga bersih. Mengembangkan diri dengan kecepatan 2 kali lipat dalam berkultivasi adalah bakat yang sulit ditemukan, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Chuyun menyampaikan sekarang kita bisa membicarakannya dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Bing mengatakan setelah ia menginskripsi badai panah baja hitam, ia mencoba membuat 100 anak panah dan mengirimnya ke Kementerian Perang. Tanpa disadari, Departemen Pengadaan Peralatan Militer telah menguji performa anak panah itu, bahkan lebih dulu mengusulkan agar militer mengambil alih badai panah baja tajam ini. Ditambah lagi hal yang paling menjengkelkan, mereka hanya menawarkan hadiah 10 juta batu roh, seakan-akan sedang mempermainkan anak kecil. Chuyun menanyakan apa mereka memberitahu sesuatu kepada Nona Bing tentang melihat gambaran besarnya dan mengorbankan yang kecil demi yang besar, yaitu untuk umat manusia. Nona Bing membenarkan itulah yang mereka katakan.
Nona Bing terkejut bagaimana Chuyun menebak dengan begitu akurat. Apakah menurut Nona Bing, perkataan mereka itu benar? Perkataan mereka memang masuk akal. Tetapi justru karena kebenarannya itulah yang membuat Nona Bing menjadi marah. Chuyun menyuruh Nona Bing untuk tenang, lakukan penilaian dengan hati-hati. Apakah yang disebut kebenaran ini benar-benar tepat? Chuyun mengetahui bahwa Nona Bing memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi kecerdasan tidak sama dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan tidak dapat menggantikan pengalaman. Nona Bing masih harus belajar lebih banyak lagi. Chuyun mengatakan agar Nona Bing tidak meremehkan badai panah baja hitam. Yang perlu Nona Bing tahu, Chuyun telah menghabiskan banyak batu roh untuk kereta kuda dan buku-buku itu. Dan hadiahnya hanya 10 juta batu roh. Menurut Nona Bing, apa Chuyun akan tetap melakukan penelitian lebih lanjut? Nona Bing berkata bahkan jika Chuyun bersedia melakukan penelitian, Chuyun tidak dapat melakukannya jika tidak memiliki dana. Chuyun bilang tahun ini jika kita terus dapat melanjutkannya, mungkin saja kita bisa membuat anak panah yang dapat membunuh ranah nirvana, atau bahkan mengancam ranah martial emperor. Dapatkan keuntungan maksimal dan hasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendukung Chuyun dalam melaksanakan penelitian ini. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Adapun yang disebut kebenaran orang-orang di Kementerian Perang, itu hanyalah perebutan kekuasaan untuk mendapatkan jalan setapak. Nona Bing pun mengerti apa yang dikatakan oleh Chuyun. Maksudnya adalah 1000 emas pun belum tentu bisa mendapatkan tulang kuda. Meskipun hanya untuk mendorong semangat penelitian, hanya dengan modal dari diri sendiri, kita juga tidak boleh mundur. Chuyun membenarkan hal itu. Kita harus menjadi satu-satunya yang menghasilkan banyak uang dari penelitian tersebut. Ini akan menarik kekuatan besar untuk terlibat. Jika suatu hari nanti semua peralatan yang digunakan oleh tentara manusia akan menjadi senjata kaisar, meski iblis itu sangat kuat, juga tidak bisa mengalahkan Chuyun. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right, part ke-91-nya di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate sepatnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.